Hello everyone, I am Anissa Nandarini with NPM 244111021. In this video, I will explain about Human Resource Management, Strategy and Analysis. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, organisasi dituntut untuk tidak hanya memiliki strategi bisnis yang unggul, tapi juga strategi manajemen sumber daya manusia yang selaras dan adaptif. Tanpa strategi pengelolaan SDM yang baik, keunggulan kompetitif perusahaan akan sulit dicapai. Oleh karena itu, strategi dan analisis MSDM menjadi komponen penting dalam mata kuliah MSDM. Pengertian strategi MSDM. Definisi dari strategi MSDM. Strategi MSDM adalah perencanaan jangka panjang dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang diselaraskan dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Strategic Human Resource Management involves designing and implementing a set of internally consistent policies and practices that ensure human capital contributes to the achievement of business objectives. Right in Michoacan 1992. Tujuan strategi MSDM. Yang pertama, mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, menyediakan SDM yang kompeten dan berkinerja tinggi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Selanjutnya ada ruang lingkup strategi manajemen. Strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi MSDM mencakup berbagai aspek dalam siklus hidup karyawan, antara lain perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kinerja, kompensasi dan penghargaan, retensi dan engagement, dan juga manajemen suksesi. Fokus strateginya sendiri adalah yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang, menarik dan memilih talenta terbaik yang sesuai dengan strategi perusahaan, meningkatkan kompetensi dan keterampilan sesuai arah bisnis, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, menyusun sistem reward berbasis kinerja dan kontribusi, meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keterlibatan karyawan, dan yang terakhir, menyiapkan pemimpin masa depan. Hubungan strategi bisnis dan strategi MSDM. Strategi MSDM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari strategi bisnis. Contoh integrasi strategi bisnis sendiri ada diferensiasi produk, efisiensi biaya, ekspansi global, dan layanan-pelayanan unggul. Layanan pelanggan unggul. Strategi HR terkait pengembangan kreativitas, rekrutmen talenta inovatif, otomatisasi proses HR, pelatihan layanan manajemen, pengembangan karyawan global, cross-culture training, pelatihan layanan pelanggan, budaya kerja yang berorientasi pelanggan. Analisis MSDM. HR Analysis. Pengertian analisis MSDM. Analisis MSDM adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengevaluasi informasi terkait tenaga kerja guna pengambilan keputusan strategis. Tujuan analisis MSDM meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan HR, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM, memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, dan mengukur efektivitas program HR. Analisis dan metode. Alat dan metode analisis MSDM. Alat analisis sendiri ada SWOT analysis. Fungsinya menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam HR. HR metric and KPI mengukur
Fungsinya mengukur kinerja HR, turnover rate, absenteeism, time to hire, dan lain-lain. Workforce planning. Fungsinya menentukan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Gap analysis. Fungsinya that concludes my explanation of human resource management strategy and analysis. Gap analysis fungsinya menganalisis kesenjangan antara kompetensi saat ini dan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada HR analytic, yaitu people analysis. Fungsinya menggunakan data statistik dan AI untuk memprediksi kebutuhan HR. Langkah-langkah menyusun strategi MSDM. Analisis lingkungan eksternal dan internal. Eksternal itu seperti peran industri, hukum ketenagakerjaan, teknologi. Internalnya sendiri ada struktur organisasi, budaya, kondisi tenaga kerja saat ini. Identifikasi kebutuhan organisasi. Apa kompetensi utama yang dibutuhkan dan bagaimana perubahan pasar mempengaruhi tenaga kerja. Yang ketiga ada penentuan tujuan strategis HR. Misalnya, menurunkan turnover, meningkatkan kepemimpinan, dan meningkatkan produktivitas. Keempat ada pengembangan dan implementasi strategi. Yaitu menyusun program rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan lainnya. Dan yang kelima ada monitoring dan evaluasi, yaitu mengukur efektivitas strategi dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Contoh studi itu sederhana. Perusahaan teknologi ABC, masalahnya turnover tinggi pada divisi software engineer. Analisisnya, gaji tidak kompetitif, kurangnya jalur pengembangan karir. Strategi HR-nya, benchmarking gaji dengan kompetitor, menyediakan pelatihan dan program pengembangan internal, membangun jalur karir yang jelas. Hasilnya, turnover turun 35% dalam 1 tahun. Tantangan strategi MSDM di era modern, yaitu ada transformasi digital, yaitu kebutuhan akan keterampilan baru seperti upskilling atau reskilling. Yang kedua adalah generational workforce, yaitu mengelola generasi X, Y, Z secara bersamaan. Ketiga ada krisis talenta, yaitu persaingan merebut talenta terbaik. Keempat ada isu ESG dan DEI, yaitu tuntutan akan keberlanjutan dan keberagaman. Kelima ada hybrid work environment, yaitu adaptasi terhadap sistem kerja jarak jauh. Kesimpulannya, strategi MSDM yang baik membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Perencanaan dan analisis SDM harus berbasis data dan terintegrasi dengan strategi bisnis. Dalam dunia yang cepat berubah, strategi MSDM harus fleksibel, adaptif, dan inovatif. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu mengelola secara strategis. Referensi Dessler G 2020 Human Resource Management Person Education. Kedua ada Armstrong M 2021 Armstrong Handbook of Strategic Human Resource Management, Colgan Page. Yang ketiga ada Mattis R.L. and Jackson J.H. 2090 Human Resource Management, Change Learning. Yang keempat ada
PM and Mechmahan, GC 1992. Theoretical Perspective for Strategic Human Resource Management and Journal of Management. Sorry if there are any mistakes in my explanation material.